Ale dan Alvin berjalan sambil bergandengan tangan dengan Anissa. Nampak kedua bocah itu juga tidak sabar untuk segera sampai di kontrakan Anissa yang hanya berjarak beberapa pintu dari kontrakan Gianna. "Kenapa semangat sekali berjalannya?" tanya Anissa sambil berjalan pelan menggandeng keduanya. "Karena ingin cepat mandi Ma, Ale sudah gerah," jawab Alea. "Alvin juga Ma?" timpal Alvin sambil mengulas senyum manisnya. "Baiklah." Setelah masuk kontrakan, Anissa langsung melepaskan baju kedua bocah itu dan mengipasnya sebentar agar mengeringkan keringat keduanya. "Nanti kalau sudah gak ada keringatnya, kalian berdua boleh mandi. Kakak mau menuangkan bakso tadi ke mangkuk dulu, takut gak enak kelamaan di plastik." Alea dan Alvin sama-sama menganggukkan kepalanya menurut kepada Anissa. "Ayo Ale, kita mandi, kasihan Mama pasti sudah kecapean pulang kerja," ucap Alvin. "Iya, ayo Bang." Keduanya berjalan menuju kamar mandi dan melewati Anissa yang sedang berdiri di meja dapur. "Hati-hati ya, takut lantai kamar mandi licin, jadi jangan lari ya sayang-sayangnya kakak," Anissa mengingatkan keduanya, takut saja mereka tiba-tiba lari di kamar mandi. "Siap Mama sayang," jawab keduanya dengan tertawa. Anissa pun dibuat tertawa oleh keduanya, sekarang dia sudah tidak kesepian lagi. Rasa lelahnya juga hilang melihat senyuman manis keduanya. Anissa masuk kamar, menyiapkan pakaian kedua bocah itu. Anissa menatap sendu, karena Alea dan Alvin belum punya banyak pakaian, hanya mempunyai 3 setel pakaian. Jadi hanya itu-itu saja yang dipakai dan Anissa selalu memastikan agar pakaiannya terjemur dengan kering di teras depan kontrakan. "Maafkan kakak ya belum bisa membelikan baju lagi untuk kalian berdua," lirih Anissa sambil menatap keduanya yang baru selesai mandi. "Mama kenapa sedih?" "Nanti Ale sedih." Alea lalu mengusap lembut pipi Anissa. "Alvin juga Ma, jangan sedih." "Alvin dan Ale janji tidak akan nakal," timpal Alvin yang mendekat ke arah Anissa. "Sini peluk kakak." Anissa merentangkan kedua tangannya, dan keduanya langsung mendekat dan memeluk Anissa dengan erat. "Nanti, kalau orang tua kalian berdua datang untuk menjemput kalian berdua, pasti kakak bakal kesepian lagi, gak ada yang membuat kakak marah dan gak ada lagi yang membuat kakak tersenyum." Entah kenapa Anissa tiba-tiba kepikiran sampai ke sana. Dia kepikiran kalau suatu saat nanti Alea dan Alvin akan diambil oleh kedua orang tuanya kembali. "Kami gak mau pulang deh, Ale dan abang maunya sama Mama aja, di rumah juga nggak enak, enggak ada yang menyayangi kami seperti Mama," timpal Alea membuat Anissa langsung menatap wajah Alea dengan heran. "Kok gitu? Di rumah ada orang jahat Ma, Ale maunya terus sama Mama aja," jawab Alea tiba-tiba memeluk Anissa dengan erat dan langsung menangis. "Hei, kok nangis? Alvin juga kenapa nangis Apa kakak ada membuat kalian berdua terluka?" tanya Anissa dan keduanya menggeleng cepat. "Ya sudah jangan nangis lagi, sekarang kalian berdua makan duluan ya, soalnya kakak belum mandi." "Enggak apa-apa kan kalau makan berdua aja dulu. Mau bareng Mama aja," timpal Alvin dan dianggukan oleh Alea. Anissa menghela nafasnya pelan, entah kenapa rasa kasih sayang muncul di hatinya. Dia yang kemarin tidak menyukai dengan kedua anak itu, sekarang jadi begitu memperdulikannya dan begitu menyayanginya. "Ya sudah, kakak mandi dulu ya, mau nonton kartun atau belajar, tonton saja di ponsel kakak ini." Anissa menyodorkan ponselnya untuk Alvin dan Alvin menerimanya. Keduanya langsung menonton kartun kesukaannya. Beberapa menit kemudian, Anissa sudah selesai mandi dan sudah selesai berpakaian. Dia berjalan mendekat ke arah kedua bocah itu yang nampak fokus dengan ponsel yang mereka tonton. "Apa belum lapar? Kok kayaknya fokus banget menonton kartunnya?" Anissa berjongkok mensejajarkan badannya dengan kedua anak itu. "Lapar Ma, ayo kita makan,"
ucap Alia mengedip-ngedipkan matanya lucu. Anissa langsung mencium gemas pipi bocah perempuan itu dan yang kakak tidak mau ketinggalan. Alvin belum mah, ucap bocah laki-laki itu. Anissa terkekeh, keduanya selalu minta dicium dengan adil. Setelah itu Anissa dan kedua anak itu berjalan ke dapur dan makan malam dengan duduk lesehan di lantai. Di tempat lain. Apa ada kabar baik? Tanya Jay kepada anak buahnya yang menelpon dia. Maaf bos, belum ada, jawab laki-laki di seberang sana dengan suara yang sedikit takut. Terus cari ke seluruh penjuru dunia, ucap Jay dengan sedikit kesal, karena para anak buahnya yang banyak itu tidak bisa menemukan Alia dan Alvin. Bos, bagaimana kalau mereka malah bertemu orang jahat dan malah menjual mereka, ucap rival di seberang sana. Maka kepala kalian akan saya tembak kalau sampai itu terjadi. Cepat cari Alia dan Alvin hingga ketemu, saya tidak mau tahu. Apa tidak sebaiknya lapor polisi bos? Tidak perlu, lapor polisi belum tentu bisa menemukan keberadaan mereka berdua, bahkan kalian yang ahlinya saja tidak bisa menemukan mereka berdua. Tut. Jay langsung mematikan sambungan teleponnya lalu sambil memijit pelipisnya yang sedikit pusing. Jay memutuskan untuk berjalan ke kolam renang dan berdiri menghadap kolam renang itu. Tuan, apa mau saya buatkan kopi? Tawar Nia yang tiba-tiba muncul di belakang Jay. Jay menatap datar wajah perempuan itu. Setelah Alvin dan Alia menghilang, wajah perempuan yang menjadi babysitter itu terlihat tenang-tenang saja bahkan tidak ada niat untuk mencari keberadaan Alvin dan Alia lagi. Tiba-tiba terbesit di benak Jay, kalau perempuan itu harus dicurigai. Saya sedang tidak ingin, kalau saya ingin. Saya bisa meminta Bikwati untuk membuatkan saya kopi, tugas kamu adalah bertanggung jawab mencari keberadaan Alia dan Alvin, bukan bersantai-santai seperti tidak punya salah. Kamu sudah membuat mereka berdua hilang jadi sudah tugas kamu harus menemukan mereka berdua hingga ketemu, ucap Jay dengan datar dan tatapan tajamnya. Glek. Nia hanya bisa menelan salivanya kasar. Tatapan Jay sangat mengerikan, seperti ingin sekali menembak kepala Nia saat ini juga. Jay memutuskan untuk makan malam, karena perut dia lumayan lapar, namun dia harus menunggu asistennya karena dia tidak ingin makan sendiri. Panggil Gavin, dia pasti sedang tidur nyenyak sekarang hingga lupa untuk waktunya makan malam, ucap Jay. Baik tuan, Bikwati langsung berjalan menuju pintu kamar yang ditempatkan Gavin. Tok, tok. Tuan Gavin, sudah ditunggu Tuan Jay untuk makan malam. Teriak Bikwati dari depan pintu kamar. Iya Bik, aku akan segera ke ruang makan, jawab Gavin yang baru bangun dan menatap jam di atas meja nakas. Bibi yang sudah mendengar sahutan Gavin pun langsung kembali ke ruang makan lagi. Tuan Gavin akan segera kemari Tuan, dia mungkin baru bangun, ucap Bikwati. Karena terdengar suara Gavin yang khas seperti orang bangun tidur biasanya. Baiklah, Bibik dan yang lainnya langsung makan malam juga, ucap Jay. Bikwati mengangguk dan langsung kembali ke belakang. Apa kamu sudah mandi Gavin? Tanya Jay sambil melihat wajah bantal Gavin. Sudah bos, terus setelah mandi saya langsung tidur, jawab Gavin lalu mulai makan malam. Jay hari ini ada jadwal pertemuan dengan rekan bisnisnya di luar kota, jadi untuk mengurus perusahaan utama dia minta sekretarisnya yang bernama Laila itu untuk menghandlenya. Saat ini Jay dan Gavin baru masuk mobil dan akan segera berangkat. Gavin, apa ada perkembangan tentang Ale dan Alvin? Tanya Jay menatap datar jalanan. Belum ada bos, tapi mereka tetap melakukan pencarian. Semoga saja Alea dan Alvin segera ditemukan bos, jawab Gavin. Nampak Jay hanya mengangguk saja. Bos, apa Anda tidak berniat untuk mencurigai pengasuhnya?
Karena perempuan itu terlihat biasa-biasa saja setelah mengatakan Alea dan Alvin yang menghilang. Seperti tidak ada niat untuk mencarinya, ucap Gavin. Tentu saja perempuan itu yang wajib dicurigai. Bahkan tadi malam dia dengan santai ingin membuatkan saya kopi tapi sayang saya menolaknya. Karena itu bukan tugasnya karena tugas dia adalah menemukan keberadaan Ale dan Alvin sebelum saya pecat. Karena sudah lalai dengan tugasnya, ucap Jay dengan pandangan menusuk. Gavin hanya bisa menelan salivanya kasar melihat tatapan bosnya lewat kaca spion. Kenapa? Apa kamu takut melihat wajah saya Gavin hingga kamu bergidik ngeri? Tanya Jay membuat Gavin langsung fokus menatap jalan di depannya sana. Anda mungkin salah lihat bos, mana mungkin saya bergidik seperti yang Anda pikirkan itu, memangnya apa yang membuat saya harus bergidik ngeri? Tanya Gavin. Padahal sesungguhnya dia memang takut melihat tatapan Jay yang seperti ingin membunuh seseorang. Karena terlalu fokus berbicara dengan bosnya, Gavin sampai tidak sadar dengan motor di depannya. Brak! CK3TTT. Suara benturan serta suara ban yang amblas karena Gavin menginjak remnya secara mendadak. Gavin! Pekik Jay, karena hampir saja mobil mereka menabrak pohon. Akibat Gavin menghindar dari motor di depannya namun motor itu sempat tersenggol mobil mereka hingga motor itu jatuh. Au! Ringis perempuan itu, karena lutut dan sikunya berdarah. Mbak enggak apa-apa? Tanya abang ojeknya. Enggak apa-apa gimana bang? Abang gak lihat lutut dan siku saya berdarah. Baju serta celana saya sampai robek gini, gerutu perempuan itu. Mobil sialan. Mentang-mentang kaya dia jadi seenak jidatnya menyenggol motor orang miskin. Maki perempuan itu lalu melangkahkan kakinya mendekat ke arah mobil yang hampir saja menabrak pohon. Heh, keluar kalian! Teriak seorang perempuan tadi mengetuk-ngetuk pintu mobil Gavin dengan emosi. Kalian harus tanggung jawab, itu motor ojek yang saya gunakan rusak dan tidak mau menyala lagi. Keluar kalian kalau enggak bakal aku pecahkan kaca mobil kalian ini pakai batu, marah perempuan itu yang tidak lain adalah Anissa. Nampak dua orang dari mobil itu turun bersamaan. Kalian harus ganti rugi, lihat itu. Motor abang ojeknya gak mau nyala lagi, gara-gara kalian berdua yang mengendarai mobil ugal-ugalan gini, saya bahkan jadi telat berangkat kerja, kesal Anissa sambil mengusap sikunya yang berdarah. Heh Nona, apa mata Anda buta? Seharusnya saya yang minta ganti rugi karena gara-gara kalian, mobil saya ini hampir menabrak pohon. Anda tidak tahu saja berapa miliar yang akan rugi bila bos saya ini sampai kenapa-napa. Harga diri Anda pun tidak akan mampu menggantikan uang miliaran itu. Dari gaya Anda saja seperti perempuan yang tidak ada harga diri dan tidak tahu malu. Seharusnya saya yang minta ganti rugi, ucap Gavin, membuat Anissa mengepal telapak tangannya erat. Plak! Tanpa aba-aba lagi, Anissa langsung menamparkan pipi Gavin. Karena untuk pertama kalinya seseorang merendahkan harga dirinya dan mengatakan dia tidak punya harga diri. Asal Anda tahu, harga diri saya lebih mahal dan tidak ada tandingannya dengan uang miliaran Anda itu. Saya sumpahkan kalau Anda punya adik perempuan maka harga dirinya lah yang sangat murah dan Anda akan merasakan hancurnya keluarga Anda. Sentak Anissa menyumpah sarapah Gavin. Anissa langsung melongos dan mengambil tasnya yang tergeletak di pinggir jalan tadi. Sambil mengusap air matanya, Anissa berjalan mencari ojek lagi. Karena dia memutuskan untuk pulang, tidak mungkin dia berangkat kerja dengan penampilan acak-acakan begitu. Ini bang, Anissa menyodorkan uang 20.000 untuk abang ojeknya tadi yang motornya disenggol oleh mobil Gavin. Anissa langsung meninggalkan tempat itu setelah ojeknya datang. Gavin nampak berdeci sinis mendengar ucapan sumpah sarapah Anissa tadi. Cih, dia kira aku percaya dengan ucapan dia begitu, sinis Gavin menatap kepergian Anissa. Tidak ada yang manjur sumpah begitu,
Tapi kok dia bisa tahu kalau kamu punya adik perempuan? Tanya Jay membuat Gavin tertegun. Mungkin hanya kebetulan saja bos, balas Gavin, walaupun dia kepikiran dengan ucapan Anissa tadi. Telepon Nick dan rival, minta mereka mengantarkan mobil. Kita harus secepatnya keluar kota, ucap Jay membuat Gavin langsung tersadar. Gavin mengotak-atik ponselnya dan langsung menelpon Nick. Nick, kamu dan rival harus ke jalan, antarkan mobil untuk bos karena kami harus keluar kota dan waktunya tidak banyak. Dalam 20 menit kamu harus sudah sampai di sini, ucap Gavin. Baik Pak Gavin, jawab Nick di seberang sana. Setelah itu, Gavin langsung memutuskan sambungan teleponnya. Nick dan rival akan tiba dalam 20 menit bos, ucap Gavin dan Jay hanya mengangguk saja. Mereka berdua duduk sebentar di bangku yang ada dekat pohon tadi. 19 menit kemudian, yang ditunggu akhirnya tiba juga. Nampak Nick dan rival keluar dari mobil itu. Selamat pagi menjelang siang bos, sapa mereka berdua. Jay hanya memperlihatkan wajah datarnya tanpa berniat membalas sapaan mereka. Perbaiki mobil itu, jangan sampai masih ada lecetnya sedikit pun, perintah Gavin. Siap Pak Gavin, jawab Nick dan rival bersamaan. Gavin dan Jay pun pergi meninggalkan Nick dan rival. Kedua orang itu menelpon anak buah Jay yang lain, untuk membantu mereka membawa mobil itu ke bengkel. Di tempat lain, Anissa tadi baru turun dari ojek dengan kaki yang sedikit pincang karena lututnya terasa sakit perih akibat gesekan aspal. Terlihat Alea dan Alvin langsung menghampiri Anissa. Karena keduanya sedang duduk di teras depan rumah Gianna. Anissa, pekik Gianna, karena melihat Anissa yang berjalan dengan pincang. Kamu kenapa? Tanya Gianna menatap khawatir Anissa. Mama. Hiks mama kenapa? Mama sakit ya? Tanya Ale sambil menangis. Apa ada yang sakitin mama? Bilang sama Alma. Mama jatuh atau dilukai sama orang? Tanya Alvin dengan wajah tegas, bocah itu tidak menangis seperti Alea. Hei, kenapa menangis? Kakak enggak kenapa-kenapa cuman jatuh dari motor aja tadi. Jawab Anissa berjongkok mensejajarkan tingginya dengan Alea. Lalu mengusap air mata bocah perempuan itu. Lihat, kakak senyum berarti gak sakit. Ucap Anissa sambil menahan sakitnya namun dia berusaha untuk tersenyum. Apa beneran enggak sakit ma? Ale sedih kalau mama sakit, lihat ma berdarah tangannya, kaki mama juga. Pekik Alea. Gianna tersenyum melihat kedua bocah itu yang begitu mengkhawatirkan Anissa. Anissa juga sudah menceritakan semuanya untuk Gianna, bagaimana dia bisa mendapatkan dua bocah itu.